Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Miss Herianingsih. Sahabat guru sudah pasti kangen nih dengan soal latihan UP, pedagogik, ataupun profesional dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada video kali ini, saya akan kembali membahas latihan soal UP, pedagogik bahasa Inggris, dengan tema atau materi yaitu komponen RPP Part 1, bagian yang pertama. Nah, banyak sekali sahabat guru yang bertanya, apakah soal yang saya bahas ini adalah sesuai dengan kisi-kisi. Bagi sahabat guru yang kebetulan mata pelajarannya adalah bahasa Inggris sama dengan saya, maka saya katakan di video saya sebelum-sebelumnya itu ada soal profesional dan pedagogik itu berdasarkan kisi-kisi UP, kemudian berdasarkan pengalaman saya ketika mengikuti ujian UP tahun lalu. Untuk soal profesional persis sama seperti itu. Namun untuk soal pedagogik mirip-mirip seperti itu, namun konsep ataupun materinya yaitu sesuai dengan kisi-kisi untuk UP. Nah, sahabat guru, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi komponen RPP bagi sahabat guru yang baru dan belum subscribe, like, comment, and share channel saya. Silakan subscribe dulu, kemudian boleh komen, like, and share, dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video saya selanjutnya. Oke, sahabat guru, kita langsung saja ke soal yang pertama. Learning objectives that describe the process and learning outcomes expected to be achieved by learners in accordance with their competencies are contained in A. Syllabus, B. Lesson plan, C. Syllabus and lesson plan, D. Graduate Competency Standard, atau yang kita kenal dengan SKL. Nah, sahabat guru dari soal ini meminta format apa atau dari perangkat pembelajaran itu yang mana yang memuat learning objective that describe the process and learning outcomes expected to be achieved by learners in accordance with their competency. Jadi bagian dari perangkat pembelajaran itu apakah silabus, apakah RPP, ataupun SKL yang membuat tujuan pembelajaran yang menjelaskan proses dan hasil belajar yang diharapkan digapai oleh siswa yang sesuai dengan standar kompetensi. Jadi from the choices from A, B, C, and D, which one is the best answer? So, the best answer is B, yaitu lesson plan. Karena di lesson plan atau RPP itu memuat tujuan pembelajaran yang menjelaskan proses dan hasil belajar sesuai dengan kompetensi. Karena kita ketahui bahwa dalam RPP itu penjabarannya mulai dari KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, hingga evaluasi itu tercantum dalam RPP atau lesson plan. So, the best answer is B, lesson plan. Now, we continue to question number 2. Number 2, the learning implementation plan components consist of A, identity, core competencies, basic competencies, indicators, learning objectives, materials, methods, learning media, learning resources, learning steps, evaluation. B. Identity, core competencies, basic competencies, learning objectives, indicators, material, methods, learning media, learning resources, learning steps, evaluation. C. Identity, core competencies, basic competencies, indicators, learning objectives, materials, methods,
learning resources, learning media, learning steps, evaluation. D. Identity, core competencies, basic competencies, indicators, learning objectives, materials, methods, learning media, learning resources, evaluation, learning steps. So, sahabat guru, the question is the component of the learning implementation plan. Sahabat guru, jika kita lihat soal ini adalah komponen dari RPP. Biasanya kita dengar RPP itu hanya dengan kata lesson plan. But in this question, we find the new word for RPP, yakni the learning implementation plan. Biasanya dalam soal UP itu sering seperti itu, sahabat guru. Biasanya kita familiar dengan lesson plan, ternyata di soal bahasanya agak sedikit kaku, seperti contoh soal ini, yaitu the learning implementation plan. Nah, kita kembali lagi ke soal ini, dia maunya adalah komponen RPP itu terdiri dari apa saja. Yang kita ketahui mulai dari identitas sampai evaluasi atau penilaian. Nah, from the choices A, B, C, and D, which one the best correct answer? If we see the choice, jika kita lihat pilihannya itu sama-sama saja antara pilihan A, B, C, dan D. The choice has identity, has the core competency, and has the rest of the component from the lesson plan. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Susunannya. Ya, jadi susunan RPP itu mulai yang pertama apa? Kemudian apa lagi? Seterusnya apa lagi? Sampai ke evaluation. Jika kita lihat dari pilihan A, B, C, and D, the first component is identity. So we look at the second component, still the same, core competency. And also the rest akan kita lihat berbeda. Kita lihat saja antara pilihan A dan D, itu di akhirnya adalah evaluation, sedangkan di sini adalah learning steps. Jadi sudah bisa kita pilih jawaban yang D adalah jawaban yang salah, karena akhir dari RPP komponennya adalah penilaian atau evaluation. Jadi antara A, B, dan C jawabannya. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu di mana susunan dari komponen RPP itu adalah yang pertama identity, kemudian core competency, kompetensi inti, and then basic competency, kompetensi dasar, and then we have indicators, learning objectives, material, methods, learning media, learning resources, and learning steps, and evaluation. Those are the components of lesson plan or the learning implementation plan. Now we continue to the question number 3. Syllabus and lesson plan are both as a learning process plan. The differences are as follows. A. Syllabus contains basic competencies, while lesson plan direct learning activities to achieve basic competencies. B. Syllabus is sourced from content standard and graduate standard, while RPP is sourced from graduate competency standard. C. RPP is made by each teacher, while the syllabus is made by a team of a teacher. D. RPP or lesson plan and syllabus are both arranged by each unit of educational. The answer is A. Syllabus contain basic competencies, while lesson plan direct learning activities to achieve basic competencies. Jadi silabus itu adalah berisi tentang standar kompetensi atau kompetensi standar, sedangkan RPP itu adalah mengarahkan langsung kepada kegiatan pembelajaran untuk menjawab dari kompetensi dasar. So the answer is A. Next, question number 4.
One of the principles in the preparation of the lesson plan is A. Competency-based teaching, learning, or material. B. Learning is designed with a student-centered. C. RPP sources from syllabus. D. Time allocation according to the schedule on each unit of education. The answer is B. Learning is designed with a student-centered. So, sahabat guru, pertanyaan nomor 4 ini adalah salah satu prinsip dalam merancang lesson plan itu adalah B. Learning atau pembelajaran itu ditujukan atau direncanakan, dibuat dengan menggunakan student center. So the learning must be student center. Artinya berpusat kepada siswa. Dengan kita mengetahui atau kita merancang lesson plan itu berpusat kepada siswa, maka baru kita bisa mencari metode apa yang cocok untuk mendukung bahwa pembelajaran kita itu bertujuan atau didesain kepada student center yang berpusat kepada siswa. Next, question number 5. Ini adalah pertanyaan atau soal terakhir in this video. We will continue in the next video. So, don't forget to click on the notification. Jadi, jangan lupa klik lonceng notifikasinya atau belnya agar tidak ketinggalan ketika saya mengupload lagi video saya untuk persiapan sahabat guru agar lebih pede dan percaya diri dalam pelaksanaan UP. The last question in this video. The implementation of learning is prepared for each basic competencies that can be implemented in one or more meetings spelled out from A. Syllabus for the creation of indicator and learning objective in an effort to achieve basic competencies. B. Syllabus for the creation of learning and material purposes in an effort to achieve basic competencies. C. Syllabus for the creation of indicator and assessments in an effort to achieve basic competencies. D. Syllabus to direct learning activities in an effort to achieve basic competencies. So the answer is D. Syllabus to direct learning activities in an effort to achieve basic competency. Nah, sahabat guru, jawaban atau soal dari nomor 5 ini adalah menginginkan RPP itu penjabaran dari apa? Ya, kita lihat lagi di soal nomor ini, kembali mereka menggunakan lesson plan itu dengan kata the implementation of learning. Jadi, RPP itu merupakan penjabaran atau dijabarkan dari, ya benar, yaitu syllabus. Jadi jawaban A, B, C, dan D sama-sama dijabarkan melalui syllabus. Kemudian tujuannya untuk apa? Diarahkan untuk apa? Yang paling benar adalah to direct, untuk mengarahkan kegiatan proses pembelajaran dalam usaha untuk mencapai tujuan dari kompetensi dasar. So, the answer is D. Oke, sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Saya rasa ini bisa menjadi soal-soal referensi bagi sahabat guru untuk menjawab soal UP, dan silahkan disesuaikan saja dengan kisi-kisi yang ada. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.